Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Iki utak-utak kowe ngopo to? Kena kene iki wis. Nah. Pun Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kayak wis nih gak tau kono lagi ganggu ae tau iki wis temen. Para sepuh mini sepuh, takmir masjid dan iki teko meneh. Wis kena lho. Yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Gemolong, rahimakumullah. Air mawar di dalam cangkir, disimpan kendi di bawah kolong. Sedari awal sampailah akhir, sayangku tercurah hanya untukmu orang Gemolong. Saya tadi dari Colomadu lewat jalan ke Sragen. Kok saya agak kaget masuk Sragen kok masih banyak jalan yang bosok. Apa Bu? Wisata cangkemmu. Saya datang dalam keadaan, mohon maaf Pak, saya itu tengeng. Jadi ini untuk nengok kanan, kiri, depan rasanya berat banget. Delalah lewat jalan kok bosok. Sehingga saya merasa kok nggak ada ombak, tapi serasa dihantam ombak. Saya duduk di sebelah kiri mencelat ke kanan, duduk di kanan mencelat ke kiri. Maka saya bilang, makan duren di atas gedebok. Bupati Sragen, kok jalanmu bosok? Saya beberapa kali jalan di jalan yang bosok. Sopir saya bilang begini, Kiai, Bah, ini
Jalan ini bisa rusak seperti jalan Jegelongan Sewu seperti ini. Ini yang rusak itu mobil truk, mobil-mobil besar. Saya jawab, salah. Pengalaman saya, jalan rusak itu yang rusak bukan mobil besar seperti mobil truk. Tetapi justru yang merusak itu mobil mewah. Lah kok bisa, Bah? Iya, karena anggaran yang seharusnya untuk bangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Loh, nggak bahaya tah? Cah kendel. Bahaya itu kamu jomblo malam Jumat bikin status WA malam sunah Rasul. Lah itu bahaya. Malam ini saya sowan, demi Allah Pak, saya itu sakitnya minta ampun leher saya ini. Tak paksa-paksakan. Sampai tadi saya mau berangkat, istri saya protes. Beb, gak usah berangkat saja. Saya bilang jangan. Kalau sampai gak berangkat, ini bisa bahaya. Dipisu wong gemolong aku. Miftah asu lah cilokong Pak. Maka bersyukurlah. Karena disampaikan asiha utajun ala ru'usil mar'i la yaroha illal mardo. Kesehatan itu mahkota di atas kepala seseorang. Yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Kita itu baru sadar bahwa nikmat sehat itu jauh lebih penting dibandingkan uang tatkala kita sakit. Kalau kita nggak sakit, yang dicari-cari hanya uang, lupa dengan nikmat kesehatan. Ibu bapak, saya kasih contoh. Saya punya jamaah itu di Klaten. Bapaknya itu masuk rumah sakit seminggu. Sakitnya nggak jelas, dalam keadaan koma. Belum titik, koma. Seminggu di rumah sakit, uangnya habis. Bapaknya dibawa pulang. Anaknya dari Kalimantan, karyawan di salah satu perusahaan batu bara. Barang Tuhan bagi rata. Sampai Klaten ke rumah sakit. Dokter, bapak saya ini bisa sembuh apa enggak? Kecil mas. Ini bapak saya matanya enggak bisa melek. Enggak bisa mas, repot. Anaknya bilang, dok saya punya uang. Saya hanya pengen saya pulang bapak saya bisa melihat saya. Bisa enggak matanya dioperasi supaya bisa melihat? Padahal bapaknya koma. Dokternya bilang, bisa mas dibuka saja bisa. Tapi biayanya mahal mas. Berapa dok? 50 juta. Jadi mata yang merem dibuat melek itu disuruh bayar 50 juta. Akhirnya setelah disepakati tanda tangan masuk rumah sakit matanya melek. Sehari lihat bapaknya nggak tega. Soalnya apa? Begitu merepati melek belas ora kedep. Jadi melolo kebo. Matanya mau mendelik tok. Akhirnya dia bilang lagi sama dokter, dok, kok aku wedi yo? Wedi piye mas? Lah bapakku ini matanya melek resen delok aku ini. Terus karepe jenengan pripun? Ditutup malih mawon. Dijawab sama dokter, untuk biaya penutupan butuh biaya 25 juta. Akhirnya dioperasi ditutup. Bapak ibu coba anda lihat. Biar repet sedino bayar 75 juta. Lan jenengan pengajian delok kiai ganteng infake 1000. Malah kiyo-kiyo cangkemmu. Ini hanya biar repet 75 juta. Inilah yang dimaksud dengan tajun. Orang itu baru merasa kehilangan setelah tidak punya apa-apa. Kesehatan yang bisa kita rasakan seperti ini, mohon maaf, kadang-kadang yang nilainya ini tidak terhingga, kita lupa. Karena selalu saja kita menganggap bahwa rezeki itu bentuknya pasti uang. Padahal sehat itu lebih bermakna dibandingkan uang. Ibu bapak, saya punya teman, tahun 2005 sebulan penghasilan dia 500 juta. 2005, coba anda bayangkan, 500 juta. Mungkin anda mikir,
Orang kalau punya penghasilan 500 juta pasti enak. Pengen nambah rumah, kelakon. Nambah mobil, kelakon. Nambah bojo, kelakon. Tapi ternyata kehidupan orang ini tidak seindah yang kita bayangkan. Saya waktu itu masih ikut mertua di PMI, Perumahan Mertua Indah. Yang mertua saya ini rumahnya waktu itu sangat RSS, SSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Dia datang ke tempat saya. Kita kasih Pak minuman manis. Teh panas manis. Dia menolak. Gus mboten. Kenapa? Gula saya tinggi. Coba Anda bayangkan, wong lanang duwite akeh kaya ngopo kok duwe penyakit gula le. Kuwi uripe belas ora nikmat. Soalnya apa? Otomatis bojone mubadir. Loh, iya, soalnya wong lan duwe penyakit gula le, nyuwun sewu, ra iso ngajeng. Bayangna karo bocah hadroh kolbun salim sing ra duwe dhuwit ngene malah itu. Dikasih gula, nggak berani minum, Gus. Jangan, sing tawar mawon. Loh kenapa Mas? Gula saya tinggi. Pabrik gula. Beda kalau bocah kolbun salim. Kalau dia kena penyakit diabetes, kalau kamu kencing manis. Apa kencing manis? Kalau lihat yang manis pengennya kencing. Ya. Main ke Bantul sama saya. Makan bakmi godok. Gak berani pakai telur. Katanya apa Bu? Kolesterol. Idul Adha kalau kurban minimal 50 kambing. Tapi gak pernah berani makan daging kambing. Kenapa? Darah tinggi. Satu saat telepon saya. Gus, minta doa. Kenapa Mas? Saya berada di Singapura. Piknik? Enggak. Ngapain? Di Mount Elizabeth. Saya sakit Gus. Sakitnya apa Mas? Kepala saya pusing. Ndase mumet dadak ning Singapura. Coba Anda bayangkan. 500 juta hidupnya sudah diatur sama dokter. Sementara saya punya teman tukang becak. Karena saya dulu ketika kuliah narik becak 5 bulan. Ini punya teman namanya Pak Kuat. Sehari penghasilannya 50.000 tahun 2005. Tapi Anda percaya apa enggak? Penghasilan 50.000 istrinya 4. Kuat tenan deh. Saya tanya, Pak Kuat, penghasilannya jenengan pinten Pak? 50.000 Gus. Bojone piro? 4. Cara baginya gimana? Enteng Gus. Istri pertama 10.000, istri kedua 10.000, ketiga 10.000, 4 10.000. Sisa 10.000 modal saya becak. Kuwi uripe Pak, penake ora umum, mangan tanpa larangan. Sepengin mangan opo wis kelakon. Ning angkringan, mangan sego kucing. Mangan gorengan 5, ngakune 3. Aku ya tahu soalnya. Ngombe teh manis ora ana pantangan. Nggih narik becak rampung. Wancine udan, becake tutup plastik. Ngorok banter banget. Ndase mumet, ra perlu ning Singapura. Ngombe bodrek, hilang. Mumet sekalian ndase. Coba Anda bayangkan. Ini menunjukkan apa? Bahwa kesehatan itu jauh lebih penting. Untuk apa kemudian kita punya rumah megah, mobil mewah, istri hoha. Tapi sudah tidak berfungsi apapun. Lah aku lagi awake dhewe kadang-kadang mikir ngene lho. Awak mungkin baru sadar nikmatin duwe ndas ketika ndasmu mumet. Lah ora lali kowe duwe ndas. Kita itu baru sadar punya hidung, nikmatnya punya hidung kapan? Ketika pilek. Coba kalau enggak punya uang dikit wis bingung. Pengen dimancungke, lunga ning dokter, pengen operasi plastik. Sontek, solikin. Apa kayak? Lah ya disontek silikon sing nyontek jenenge dokter solikin. Siapa? Anak mungkin.
Maka kemudian apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Disitulah pentingnya kita memahami bahwa rezeki itu bukan uang ansih. Salah kalau orang mengatakan rezeki itu harus uang. Maka bahasa Al-Qur'annya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kabeh iki rezekine dijamin. Allah tidak mengatakan uangnya dijamin, tapi rezekinya dijamin. Nah, apa bentuk jaminan rezekinya Allah itu? Bentuknya jelas. Allah di dunia itu membuat 100 rahmat. Tetapi yang Allah berikan di dunia ini hanya satu.